sengaja saya menemui Bu Ina karena saya ada perlu. Kira-kira boleh nggak saya bilang? Oh, boleh Bu, silakan dengan senang hati. Jadi Bu Ina ada tugas berdasarkan ini pembelajaran guru penggerak yang saya ikuti saat ini, bahwa kami diminta untuk melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas Bu Ina, hanya melihat seperti apa kira-kira langkah pembelajaran yang Bu Ina lakukan. Cuma di sini tentu kita harus berkomunikasi dulu. Kita komunikasikan kira-kira apa yang harus saya observasi nantinya di dalam pembelajaran Bu Ina. Nah, selama ini kira-kira apa sih kompetensi yang kira-kira sudah meningkat di dalam pembelajaran Bu Ina? Saya kompetensi yang sudah berkembang seperti mengajarkan kepada anak-anak metodenya bagaimana, kemudian medianya. Nah, ya, berarti metode dengan media ya. Iya. Jadi itu sedang berusaha Bu Ina kembangkan saat ini Iya, ya. supaya lebih menarik. Oke, baik. Jadi ini nanti kita akan observasi mungkin kira-kira beberapa hari ke depan. Kira-kira di mata pelajaran apa saya bisa mengobservasi Bu Ina? Mungkin di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ya. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu Ina? Tujuan pembelajarannya saat ini itu peserta didik dapat memberikan contoh sikap dan perilaku sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oke, sesuai dengan sila-sila Pancasila. Berarti itu yang akan saya observasi nanti di pembelajaran pendidikan Pancasila dengan tujuan siswa dapat memberikan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Ini pembelajarannya kelas 4 ya Bu Ina. Iya, Waktunya kira-kira berapa jam pelajaran itu? satu kali pertemuan 2 Satu jam. kali pertemuan, 2 JP ya. Jadi sekitar berapa? 25, 70 menit nanti ya. Sekitar 70 menit di dalam kelas itu. Oke, baik. Kira-kira harinya hari apa itu Bu Ina? Hari Jumat, jam pertama kedua ya. Oke, berarti kita sepakati waktunya Jumat ya. Waktunya Jumat jam pertama kedua. Oke, dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Oke, baik. Nah, di sini kan nggak semuanya yang harus kita kembangkan. Kira-kira dalam pembelajaran Pancasila itu apa yang akan Bu Ina kembangkan, yang harus saya lihat nanti perkembangannya bagaimana? Apa yang harus saya lihat? Mungkin dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Oke, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, apakah ketiga-tiganya harus saya amati? Diferensiasi konten, proses, maupun produk, ketiga-tiganya akan Ibu laksanakan? Kalau menurut saya yang bagian diferensi konten saja dulu Bu. Konten. Nah, Itu yang tapi ketika kita memasukkan konten, itu biasanya proses mengikuti itu Bu. iya Bu. Jadi itu langsung kita amati saja, nggak masalah kan? Iya, iya, Pak. Masalah kita amati konten dengan proses. Berarti di sini yang harus saya amati bagaimana kira-kira dalam konten itu Bu Lina, apa yang Bu Lina persiapkan? Kalau diferensi konten itu kan ada, sebelumnya saya sudah melakukan diagnosis ya. Oke. Gaya belajar siswa. Jadi siswa saya ini ada 3 gaya belajar rutin. Oke. Yang pertama auditory, yang kedua kinestetik, yang ketiga visual. Visual, oke. Jadi saya membuat media berdasarkan ketiga gaya belajar anak. Oke, berdasarkan berarti medianya berdasarkan itu. Berarti bahan ajarnya juga disesuaikan dengan gaya belajar anak. Iya. Berarti itu yang saya akan amati. Nah, kira-kira selain itu dari segi siswa ada nggak yang harus saya amati Bu Lina? Mungkin dari siswa, dari keaktifan siswa. Oke, keaktifan siswa. Maksudnya begini ya, maksudnya keaktifan siswa itu bagaimana kira-kira? Siswa itu berpartisipasi aktif dalam pelajaran, berdasarkan terhadap konten tersebut. Nah, berarti itu ukuran keberhasilannya ya. Iya. Artinya kompetensi yang akan Bu Lina kembangkan dikatakan berhasil apabila siswa aktif sesuai dengan gaya belajar yang sudah Ibu persiapkan Ya, di dalam konten. Oke, jadi itu tujuannya sudah tadi. Pendukungnya gimana? Ada kira-kira bahan ajar atau perlu saya bantu? Ada yang bisa saya bantu atau Bu Lina sudah siapkan kepada dia? Sudah saya siapkan. Alhamdulillah, sudah disiapkan. Berarti saya nanti tinggal mengamati dengan lembar yang sudah kita sepakati ya, ukuran keberhasilannya seperti ini. Nanti kita buat apanya? Kita buat lembar observasinya ya. Kita buat lembar observasinya yang memuat tentang
konten dan juga proses yang Bu Rina lakukan, sehingga nanti nampak dari gaya belajar anak itu bagaimana. Itu masih Bu Rina kan? Sudah itu aktif atau tidaknya anak. Baik. Jadi itu. Jadi sudah kita sepakati bersama ya Bu ya. Iya, Bu. Harinya itu tanggal Jumat itu tanggal berapa? Sekarang tanggal 5. Jumat itu tanggal 9. Nah, berarti tanggal 9 kita masuk ya. 9 Agustus ini penegasan kembali ya Bu Rina ya. Iya. Ini hari Jumat jam 1-2 ya. 2 berarti di pendidikan Pancasila di kelas 4 saya. Oke, kira-kira itu yang perlu saya tanyakan, itu yang kita sepakati bersama ya Bu Rina. Berarti kita sama-sama mempersiapkan. Bu Rina alhamdulillah sudah mempersiapkan semuanya sepertinya alat-alat bahannya. Sedangkan saya akan persiapkan nanti kita sama persiapkan lembar observasinya. Nah, berarti itu kita sepakati di jam ke-1 kedua di hari Jumat. Oke. Nah, jadi kira-kira ada lagi tambahannya dari Bu Rina enggak ada? Cukup apa itu tentang yang akan kita observasi? Mungkin saja, Bu. Nah, ya. Jadi kira-kira mengganggu enggak nanti kalau saya masuk kelas ini? Oh, tidak. Saya bisa baru sekali observasi sehingga kekurangan yang ada pada saya bisa saya ketahui apa. Oke. Banyak lebih baik lagi. Alhamdulillah kalau seperti itu tanggapan Bu Rina. Jadi nanti gantian Bu Rina, saya juga minta Bu Rina mengobservasi gantian saya, mengobservasi gantian di kelas saya bagaimana cara melaksanakan pembelajaran diferensiasi maupun tentang PSE nanti, pendidikan sosial dan emosional, supaya kita mengetahui apa sih yang kurang dari kita sehingga tidak kita sendiri yang menilainya. Kan begitu ya Bu Rina. Kita sama-sama membantu di dalam sekolah ini. Baik, terima kasih sebelumnya ya Bu Rina ya. Terima kasih sebelumnya. Besok kita tinggal eksekusi untuk masuk ke dalam observasi. Nah, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, sebelum kita mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas sekalian
sama-sama teman, tidak boleh saling bully ya. Sila ketiga. Sekarang keempat. Apa namanya? Ya, Pak. Tidak maksakan pendapat pribadi. Demi menerima hasil
membahas hasil observasi kemarin, juga tentang apa yang sudah Ibu Lina lakukan di dalam kelas. Kemarin kan kita tentang pembelajaran berdiferensiasi ya kemarin ya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi, ada diferensiasi dalam prosesnya maupun dalam kontennya kan, seperti itu kan. Nah, sudah itu kira-kira dalam pelaksanaan pembelajaran Bu Lina kemarin, menurut Bu Lina sendiri bagaimana coba? Menurut saya, Perasaan Bu Lina sendiri? perasaan saya senang Bu, karena gimana pas belajar diferensiasi ini anak lebih aktif untuk belajar. Kemudian materinya bisa disajikan secara kontekstual kan, melalui gambar, jadi anak lebih paham. Oke. Jadi dari penampilan Bu Lina kemarin, kira-kira dalam perasaan Bu Lina sudah berhasil atau bagaimana? Mungkin sudah berhasil Bu, tapi mungkin ada beberapa kekurangan pembelajarannya. Nah, kira-kira apa itu? Mungkin kemarin saya menampilkan materinya terlalu banyak kayaknya Bu. Jadi anak-anak agak kurang, ada yang belum paham. Nah, begitu. Jadi menurut Bu Lina sudah ada yang baiknya di bidang aktivitas anak gitu ya. Dan itu tapi ada merasa kekurangan karena Ibu Lina merasa apanya yang kurang itu materinya terlalu banyak. Nah, kira-kira kalau di dalam posisi skala 1 sampai 10 misalnya. Kemarin penampilan Bu Lina, menurut Bu Lina sampai di skala berapa? Mungkin kalau menurut saya sekitar 80-an ya. Iya. Nah, kira-kira masih bisa ditingkatkan lagi nggak seperti itu? Nah, insya Allah masih bisa untuk Nah, untuk kedepannya bisa ditingkatkan dari 80 mungkin 90 atau 90. berapa yang mendekati bagus. Nah, kira-kira ada nggak dari pemikiran Bu Lina kemarin apa saja yang perlu ditingkatkan? Mungkin dari segi diferensiasi kontennya. Nah, kontennya ya. Kontennya ke arah yang bagaimana? Mungkin dari segi materinya. Materinya. Ditampilkan lebih interaktif lagi. Kemarin kan cuma sekedar video. Oke, ada video, jadi materinya lebih interaktif. Mungkin ada pakai apa media-media yang baru? Media baru ya. Supaya lebih tertarik lagi kan. Baik, nah itu dari pendapat Bu Lina ya. Jadi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan akan ditingkatkan supaya lebih baik untuk kedepannya. Oke, jadi sekarang boleh saya menyampaikan hasil apa observasi saya? Boleh Bu, silakan. Oke, baik. Dari hasil observasi ini, dari kan ada 3 kemarin yang kita dapatkan. Yang pertama ada pelaksanaan pembelajaran diferensiasi konten, itu sudah ada keberagaman, ada teks bacaan maupun ada video, ada permainan kemarin kan di dalam apanya itu sudah terlaksana. Cuma di dalam ini diferensiasi proses itu anak memang sudah aktif, sudah bisa memperhatikan, tapi ada beberapa anak yang mungkin ini yang apa ya, di dalam permainan kartu itu masih apa, mungkin ketika kita memberikan perintah pada anak, memberikan apa jalannya permainan itu lebih difokuskan kembali supaya anak lebih mengerti. Karena kemarin anak masih ada yang tidak memahami peraturannya. Kalau keaktifannya, anak lebih aktif ketika dia dalam permainan kartu itu yang ditempel-tempel ya. Nah, itu dalam yang saya amati. Nah, jadi secara garis besar apa yang sudah Bu Lina lakukan dengan pembelajaran diferensiasi itu secara garis besarnya memang sudah bagus, cuma lebih kita tingkatkan lagi secara bersama-sama. Nah, itu berdasarkan pengamatan saya, sehingga ternyata pembelajaran diferensiasi seperti itu. Nah, jadi menurut Bu Lina gimana? Memang seperti itu pembelajaran berdiferensiasi sudah apa dari hasil apanya kemarin, bagaimana hasil belajarnya? Hasil akhirnya evaluasinya lebih meningkat daripada hasil sebelumnya. Nah, ya berarti itu ya. Nah, itu yang terjadi selama ini. Baik, itu mungkin hasil observasi kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan di sekolah kita maupun di kelas-kelas lain ya. Makasih ya Bu Lina ya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Iya, sama-sama.